Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Rabu 6 Mei 2026. Uriah Smith, pemimpin Advent. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Pada masa-masa awal ketika Uriah Smith pertama kali bekerja bersama James White, kondisi usaha penerbitan Advent masih sangat sederhana. Bahkan salah satu tugas pertamanya adalah memotong tepi buku-buku baru hanya dengan pisau saku, karena mereka belum memiliki mesin pemotong kertas. Namun seiring berjalannya waktu, semuanya mulai berubah. Bukan hanya karena kaum Advent berhasil mengembangkan teknologi percetakan yang semakin canggih, tetapi juga karena Uriah Smith sendiri tumbuh menjadi sosok pemimpin redaksi yang terkemuka dalam penerbitan denominasi. Ia menjabat dalam kapasitas tersebut secara bertahap selama lebih dari 35 tahun, dengan periode kepemimpinan yang terbagi dalam kurun waktu 1855 sampai 1861, 1864 sampai 1869, 1870 sampai 1871, 1872 sampai 1873, 1877 sampai 1880, 1881 sampai 1897 dan 1901 sampai 1903. Dalam posisi strategis ini, ia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pemikiran umat Advent di hampir seluruh aspek ajaran selama bertahun-tahun pembentukan denominasi. Selain memegang jabatan sebagai pemimpin redaksi yang paling berpengaruh pada masa-masa krusial tersebut, Uriah juga menulis sejumlah buku terpenting bagi denominasi. Dua karyanya yang paling membentuk pemahaman Advent tentang nubuatan adalah Thoughts, Critical and Practical on the Book of Revelation, pemikiran kritis dan praktis mengenai Kitab Wahyu yang terbit pada tahun 1867, dan Thoughts, Critical and Practical on the Book of Daniel, pemikiran kritis dan praktis mengenai Kitab Daniel pada tahun 1873. Kedua buku ini kemudian digabungkan menjadi satu karya monumental berjudul Daniel and the Revelation, Daniel dan Wahyu, yang menjadi standar utama dalam studi nubuatan selama 3/4 abad lamanya. Tidak hanya berperan sebagai editor dan penulis, Uriah Smith juga mengabdi dalam jabatan administratif tertinggi kedua di gereja selama hampir 1/4 abad. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Conference dalam beberapa periode, yaitu tahun 1863 sampai 1873, 1874 sampai 1876, 1877 sampai 1881, dan 1883 sampai 1888. Namun, kontribusinya tidak berhenti di situ. Karena kondisi kakinya yang diamputasi membuatnya tidak dapat berlutut untuk berdoa dengan kaki palsu yang kaku, ia pun menciptakan inovasi berupa kaki palsu dengan sendi lutut yang dapat ditekuk sepenuhnya. Selain itu, ia juga mematenkan beberapa penemuan lain seperti meja sekolah yang dapat dilipat di bagian belakang, serta tongkat jalan yang sekaligus dapat berfungsi sebagai bangku kemah. Hasil royalti dari buku-buku dan penemuannya membuat kehidupannya di tahun-tahun terakhir menjadi lebih makmur. Uriah Smith telah memberikan segala bagi Tuhan, dan Tuhan pun memberkatinya. Pria berkaki satu yang telah mendedikasikan seluruh talentanya untuk pekerjaan Tuhan ini menerima berkat yang berkelimpahan. Tentu saja, seperti kita semua, Uriah juga tidak luput dari pergumulan rohani.
Dalam bacaan selanjutnya, kita akan melihat beberapa tantangan yang ia hadapi. Namun kabar baiknya adalah bahwa Tuhan tetap mau menggunakan orang-orang yang tidak sempurna. Dan itu sungguh kabar baik karena kita masing-masing memiliki talenta sekaligus juga memiliki pergumulan. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersiap untuk beraktivitas di hari ini. Kami percaya Engkau selalu pimpin kami. Berkat-Mu menjadi bagian bagi kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.